Teman-teman, thank you banget untuk antusiasnya semalam. Kita berhasil tembus angka 12 juta untuk bisa menabur kepada mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada di garis depan, teman-teman tenaga medis di rumah sakit. Tapi untuk itu saya ingin mengulang sedikit sih apa yang kemarin kita bahas di live Instagram ngomongin tentang jodoh. Teman-teman, saya betul sangat-sangat concern dengan pertanyaan banyak sekali yang sampai hari ini masih menanyakan gimana caranya, gimana memastikan dia dari Tuhan, gimana supaya kita bisa lepas dari keterikatan dosa, gimana. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan praktis, dan saya yakin banget bahwa semakin kita fokus sama hal yang praktis, semakin kita tidak bisa memiliki pengertian, ya. Karena hal yang praktis itu untuk tambahan aja, untuk membantu, tapi kita harus tahu hal yang esensi. Kita harus tahu alasan, kita harus tahu nilai, kita harus tahu dasarnya. Ya, daripada nanya dengan siapa saya berpacaran, dengan siapa saya menikah, gimana cara mendapatkan pasangan yang paling tepat, mendingan tanya kenapa lu harus nikah. Ya, daripada nanya aku kuliah di mana, aku kuliah di negeri apa di swasta, lebih baik tanya kenapa kamu harus kuliah. Karena nggak harus. If you don't know the reason, nggak harus. Tapi kalau kita tahu alasannya, maka untuk melakukan akan lebih mudah. Itu kenapa kalau kita melakukan karena diajar sekedar melakukannya, akhirnya kita hanya menjadi robot. Kita akan menjadi orang-orang yang mengganti behavior, atau namanya modifikasi behavior, ya, behavior modification. Akhirnya kita cuma menjadi orang yang bersikap tanpa punya mentalitas. Nah, Tuhan tidak cari sekedar orang yang bersikap. Tuhan cari orang yang punya mentalitas, orang yang punya cara berpikir, orang yang punya hati. Ya, makanya Alkitab mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, yang tidak menganggap keserupaannya dengan Allah walaupun dia adalah Allah, walaupun dia Tuhan. Nah, akhirnya kita nanti berusaha untuk, saya harus merendahkan hati, harus sopan santun dalam nama dignity. Enggak, bukan itu. Bukan dignity yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari hati dan pikiran. Manusia bisa melihat yang terlihat, tapi Tuhan melihat hati. Apakah kita punya motivasi yang benar, kita punya esensi yang benar, kita punya dasar yang benar. Untuk itu teman-teman, kita bahas kemarin, yang paling penting kita menempatkan Tuhan sebagai pusatnya. Makanya kemarin kita bahas tentang the creator, lalu purpose, lalu design, lalu responsibility, dan fear of God. Ya, creator itu pencipta, lalu tujuan, lalu design, ya desainnya, lalu tanggung jawab, dan juga takut akan Tuhan. Kalau kita taruh Tuhan sebagai pencipta, maka purpose-nya adalah purpose-nya Tuhan. Dan desainnya juga desainnya Tuhan. Lalu tanggung jawabnya tanggung jawab kepada Tuhan. Dan ini akan menghasilkan takut akan Tuhan yang akan berujung apa? Takut akan Tuhan, ya apa? Hikmat. Ya, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau kita berhasil mengikuti alignment ini, maka kita akan bisa mendapatkan wisdom of God. Kita akan mendapatkan kreativitas. Kita akan mendapatkan banyak hal yang Tuhan akan bukakan, rahasia-rahasia Tuhan. Ya, makanya kalau kita belum akil balik, walaupun kita adalah ahli waris, kita sama aja kayak hamba. Artinya sebelum kita dewasa, kita cuman bisa menjadi pemilik, tapi nggak bisa mengalami. Ya, untuk itu orang dewasa nggak tanya hal praktis. Itu anak kecil, aku harus ngapain mah? Aku harus ngapain pak? Tapi orang dewasa dia menimbang, membuat pertimbangan. Kenapa saya harus melakukannya? Apakah saya harus melakukannya? Ya, dia lebih dalam. Dan mari teman-teman tanyakan kembali, apakah Tuhan sudah menjadi Tuhan di hidupmu? Apakah Tuhan menjadi alasan kamu pacaran? Apakah Tuhan menjadi alasan kamu hidup? Apakah Tuhan menjadi alasan kamu menikah? Apakah Tuhan menjadi alasan? Karena kalau tidak, semuanya percuma. Ya, karena kalau kita menaruh kita jadi creator, makanya nggak heran tujuannya juga buat kita. Lalu rancangannya juga rancangan manusia. Makanya nggak heran kita mengatakan pernikahan yang Tuhan tidak hendaki, tapi kan kita bilang, tapi kan cinta, tapi kan sayang. Human, ya, manusia jadi pusat. Bukan, Tuhan harus jadi pusat. Ketika manusia di pusat, lihat chaos atas nama kebaikan, tapi tidak dalam kebenaran. Akhirnya apa? Kekacauan, tidak ada damai sejahtera. Karena God is the God of order and peace, bukan disorder and confusion. Ya, 1 Korintus 14 ayat 33. Kalau kita nggak mendapatkan Tuhan pada ordernya, maka akan terjadi kebingungan, terjadi kekacauan. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan pada ordernya, maka terjadi damai sejahtera. Ayo, mari taruh Tuhan sebagai creator, sebagai Bapa, sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Gembala, sebagai sahabat, sebagai master, sebagai owner. Maka kita akan mendapatkan tujuan dari cinta ini yang Tuhan desain.
tujuan dari pernikahan yang kita akan dapatkan. Dan rancangannya juga rancangan Tuhan. Rancangan apa? Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan pengharapan, bukan mendatangkan kecelakaan. Dan kita juga bertanggung jawab sama Tuhan. Ya, dan terakhir apa? Fear of God. Ya, bukan ketakutan, tapi fear of God itu submit to Him, devoted to Him, mengagumi Tuhan, cinta banget sama Tuhan ya. Oke teman-teman, ya jadi yang lagi pacaran coba definisikan ulang Tuhan di mana di hidupmu. Lalu yang belum, ini waktu yang tepat untuk menaruh Tuhan di hidupmu. Dan setiap rancangan, entah itu masalah kuliah, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah bisnis, pasangan hidup, semua akan baik-baik saja, mendatangkan damai sejahtera dan pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan jadi Tuhan di pusat dan segalanya. Dia bukan menjadi salah satu, dia bukan menjadi tambahan, tapi Tuhan bukan sekedar jadi yang pertama, dia jadi yang utama dan segalanya. Ya, saya percaya kalau kita punya nilai ini, maka apapun yang kamu lakukan pasti akan berhasil. Bukan berarti nggak ada jatuh, nggak ada nabrak, tapi Tuhan akan sertai kamu. Tuhan tuntun kamu melalui semua tabrakan, melalui semua lembah kekelaman. Dia akan buat kamu melewatinya dan menjadikan kamu seorang pemenang. Alright, tetap semangat. God bless you.